Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta, NKRI bersatu. Jadi seperti janji saya kemarin-kemarin, saya janji bakal memperkenalkan caleg-caleg dari PSI tentunya, Partai Solidaritas Indonesia. Kebetulan kita di Kota Magelang punya caleg kota dan punya caleg Provinsi Jateng. Nah, ini kita kedatangan caleg Provinsi Jateng. Pertama, kenapa anak muda itu sekarang berpolitik dan kenapa anak muda tuh harus berpolitik? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kok cah nom-nom kok politik-politikan ngopo dan ngopo kok kudu berpolitik. Jadi ini perkenalkan, Selamat siang Sisdias Sekartitisari, caleg DPR di Jawa Tengah. Dapil 8. Yes. Dapil 8 itu mana aja ini? Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali, Iya. Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Betul. Pertanyaan pertama tentu saya akan bertanya hal yang sangat ringan ya. Oke. Kenapa nyalek? Ringan sekali kan? Kenapa nyalek? Yang pertama, karena ada kesempatan. Ada kesempatan, oke. Yang kedua, karena keresahan diri sendiri, terus melihat yang sudah ada itu ternyata tidak ya belum sesuai dengan harapan. Terus ya pengen menyuarakan apa yang menjadi keresahan dari diri sendiri dan juga teman-teman dan juga masyarakat, gitulah intinya. Ngomongin keresahan, Boleh. keresahanmu tuh apa sih sebenarnya? Yang membuatmu jadi caleg nih, emang keresahanmu tuh apa? Keresahannya sih ya untuk lingkup Jawa Tengah sendiri, karena kalau aku kan lebih concernnya di dunia pariwisata ya. Wisata. Yo, Karena memang disclaimer ya kan, Sisdias ini dulu Duta Wisata Kota Magelang. Ya. Terus Duta Wisata Jawa Tengah juga ya? Ya, menang intelijensi Jawa Tengah. Oh, intelijensi. Intelijen ini pinter ya berarti ya? Atau intelijen ini kayak CIA gitu ya? Oh gitu. Ya. Fokusnya ke wisata. Ya, jadi lebih fokusnya ke ya karena aku maksudnya tuh concern di dunia pariwisata, terus melihat keresahan sendiri ternyata di Jawa Tengah itu kan banyak sekali daya tarik wisata, tapi andil atau keikutsertaan masyarakatnya itu belum terlalu jadi belum terlalu banyak gitu loh, apalagi perempuannya nih, karena kan aku sebagai perempuan juga ya pengen banget sih rasanya perempuan itu juga ikut dalam mengembangkan bisnis pariwisata yang di Jawa Tengah ini termasuk besar. Gitu. Kalau secara gagasanmu, andil kita katakan kerucutkan ke perempuan. Ya. Perempuan itu kalau seinginmu mengambil andil itu di bagian apanya misal? Kalau di pariwisata kan bisa nih sebagai promotor, dia juga ikut publikasi. Sekarang juga guide perempuan juga banyak. Terus ke produknya tuh seperti membuat kerajinan yang itu bisa jadi cenderamata. Nah, itu harus lebih disokong, lebih ditingkatkan lagi sih. Berarti ini hubungannya juga ngarahnya ke lowongan pekerjaan untuk masyarakat, lapangan pekerjaan untuk masyarakat ya. Dari segi wisata. Oke. Saya di sini jelas saya dari PSI juga. Tamu saya juga dari PSI, tapi saya nggak melulu langsung gelap mata akan pilih PSI, tapi saya pengen teman-teman itu milih PSI karena melihat kompetensi yang dimiliki oleh caleg dari PSI. Kalau misal Sisdias untuk Jateng ini di pemikirannya teman-teman itu masuk, mungkin boleh nanti diberi mandat. Kita nanti awasi bareng-bareng dan temani juga bareng-bareng.
Kalau selama ini Sis Dias itu udah ngapain aja? Pertanyaan tipis-tipis dulu ya. Oke. Walaupun berat. Ngapain aja? Gerakan dia untuk masyarakat Oke. atau gitu. Ya. Kalau untuk saat ini yang udah berjalan sih kita mengajak buat komunitas-komunitas perempuan lagi ya. Karena memang gini sih, Bro. Untuk 10 tahun ke depan proyeksinya bahwa industri yang akan besar itu adalah dari industri kreatif ya, industri betul. kreatif, terus kemampuan manusia, ide dan kreativitasnya itu tuh nanti yang akan menentukan kesuksesannya gitu loh. Jadi dari sini saya mengajak perempuan, teman-teman perempuan, ibu-ibu, terus anak-anak muda perempuan untuk lebih aktif. Caranya dengan pelatihan kreativitas. Seperti kemarin yang sudah dilakukan itu kayak latihan make up, terus latihan pembuatan hampers, terus merangkai bunga, terus dropshipper, terus dan itu digital marketing. Dan itu udah dilakukan sebelum dirimu nyalek juga ya? Iya, jadi, betul. Jadi apa yang kamu lakukan tuh nggak semata-mata tendensius hanya untuk pencalekan kan? Karena kebanyakan caleg-caleg entah partai apapun itu mulai bergerak itu ketika dia butuh sesuatu, punya kebutuhan. Jadi saya sih lebih prefer ke orang yang emang udah bergerak tanpa tendensi apapun, tapi lalu dia mendapatkan kesempatan untuk bisa memperluas benefit manfaat yang dia lakukan selama ini. Kalau dapil tuh nanti kan kamu berarti bakal fokusnya ke tiga tempat ya? Iya. Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali. Karena dirimu dari Magelang, aku mau tanya dulu. Untuk kota, kota itu harusnya impianmu tuh kota Magelang itu seperti apa? Kota yang ramah untuk teman-teman industri kreatif. Misalkan nih. Selama ini belum ramah kok? Belum begitu. Oh gitu. Gimana itu? Ya seperti menambah space yang itu nanti bisa digunakan kayak yang kalau di Magelang kan kayaknya baru ada satu ya yang bisa digunakan untuk pameran untuk teman-teman yang itu kayak seni lukis atau pertunjukan seperti itu kan udah ada ya di Magelang di Loka Budaya. Nah itu saya pengennya tuh bisa lebih banyak titik. Jadi tidak hanya terpusat di situ aja sih. Misalkan nih ada yang teman-teman yang di dekat kampus-kampus, apalagi di Kota Magelang kan kita punya kampus negeri ya sekarang. Nah di situ kan banyak sekali teman-teman dari luar daerah. Nah, kita bisa kok misalnya ngasih mereka wadah di dekat situ yang lebih besar, misalkan di situ bisa untuk space mereka punya mau ada pagelaran seni rupa, teater, bahkan musik untuk pertunjukan musik. Terus juga untuk perizinannya juga lebih mudah. Jadi gitu. Beberapa waktu lalu tuh saya itu banyak ngobrol sama teman-teman yang tentu anak muda, komunitas-komunitas itu selama ini tuh selalu masalah klasik mereka itu adalah susahnya birokrasi perizinan dan mencari tempat untuk berkarya. Betul. Nah itu apakah memungkinkan bisa diaspirasikan dan diperjuangkan lewat legislatif atau enggak itu sebetulnya? Bisa sih, kan nanti kita tampung nih aspirasi dari teman-teman, aspirasi dari masyarakat, nanti kita bisa perjuangkan gitu, nanti masyarakat pengennya seperti apa, ya nanti itu bisa menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu kita realisasikan. Apalagi kalau eksekutifnya dari PSI juga ya. Oh iyalah, lebih gampang nanti. Gampang sekali ya. Oke. Itu untuk kota. Ya. Kalau kabupaten ini sangat luas banget. Apalagi kan sekarang ada Borobudur tuh masuk ke dalam super destinasi dari kementerian. Yep. Pertanyaan saya bukan Borobudur sebenarnya.
bagaimana dengan daerah-daerah lain seperti Gerabak, Pakis, ketika semuanya berfokus ke Borobudur, terus tempat-tempat lain ini bagaimana, Mbak? Kalau menurut Sis Dias gimana? Ya, kalau untuk tempat-tempat lain, misalkan seperti Pakis, Gerabak, dan daerah lain-lain, misalkan itu kita bisa bikin namanya desa wisata. Nah, di Kabupaten Magelang sendiri ini kan banyak sekali daerah itu sebagai penghasil atau produk, dia menghasilkan produk kerajinan. Nah, seperti kalau yang ada di daerah Pucang, daerah sana lah, itu tuh ada kerajinan dari batok kelapa, terus ada kerajinan tas dari pandan. Nah, seperti itu bisa kita kemas, kita punya produk, kita bangun desanya menjadi desa wisata. Ketika orang berkunjung ke situ, selain dia bisa menikmati kehidupan seperti di desa itu, dia juga bisa aktivitinya membuat produk-produk yang menjadi produk andalan daerah setempat kayak gitu. Jadi tidak melulu soal kayak kalau kita membicarakan pariwisata kabupaten kan kayaknya sudah sentralnya udah Borobudur aja nih kayak gitu. Padahal sebenarnya kita punya Nepal Van Java. Potensinya banyak ya di tempat lain ya. Kita punya Ketepas. Nah, menurutmu tempat-tempat itu kan sudah ada nih? Ya. Udah sukses belum? Kalau dibilang suksesnya sih untuk masyarakat sekitarnya sih kalau saya boleh bilang belum terlalu ya, karena memang kembali seperti tadi berbicara pariwisata kabupaten itu kan udah ke sentral di Borobudur gitu loh, ke sentral di Borobudur. Nah, di Borobudur sendiri pun untuk keikutsertaan masyarakat juga belum semua ternyata mereka juga sama, masih terbentur akses-akses di Borobudurnya sendiri. Terus ya betul. Jadi memang banyak sekali yang masih harus kita perjuangkan, banyak sekali yang harus kita bentuk, harus kita bangun supaya seluruh masyarakat itu bisa mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dari tempat pariwisata atau tempat wisata itu sendiri. Ya. Dan itu mempengaruhi juga ke tingkat kesejahteraan masyarakat karena di situ akan ada perputaran ekonomi ya. Iya, betul. Betul. Ya. Saya sedang mencari celah kelemahannya Sis Dias ini karena saya nggak mau mengeluh-elukan dan memuji-muji terus, jelas karena biar berimbang kan. Bagaimana dengan Boyolali? Oke, Boyolali. Ya, kalau untuk Boyolali sendiri, kalau di sana sih lebih ke pertanian. Kalau saya berbicara untuk Boyolali itu lebih sektornya di pertanian dan budaya, karena memang adat istiadatnya di sana juga masih terjaga. Makanya kemarin salah satu cara saya ketika mau masuk ke Boyolali adalah dengan merangkul teman-teman dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat? Oh, itu gimana deh? Ya, jadi memang masyarakat yang ada di Boyolali, khususnya yang ada di bawah lereng Merapi, itu masih banyak masyarakat tradisi yang memegang tradisi leluhur nenek moyangnya dengan menganut kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu kan ada kejawen, terus ada nama-namanya lah gitu. Nah, sebagian mereka itu kejawen gitu loh. Nah, terus karena pemerintah juga sudah mengakui saudara-saudara kita itu juga penghayat kepercayaan itu juga bisa memperoleh pendidikan yang sama. Terus pendidikan itu arahnya ke, kalau di sekolah juga ada mata pelajarannya. Gitu. Nah, jadi kan itu memang harus kita sosialisasi tentang itunya kan harus effortnya harus lebih ya, karena memang sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, cuman untuk masyarakat bisa menerima itu kan juga butuh waktu gitu loh. Nah, jadi kalau kemarin sih saya mengajak dari saudara-saudara kita penghayat kepercayaan itu, karena kan sekarang sudah dibuka birokrasi, maksudnya untuk teman-teman dari penghayat itu untuk KTP, kartu tanda penduduk, itu di kolom
kepercayaannya itu kan bisa dirubah sekarang. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh gitu. Gitu. Jadi Oh. proses pergantian itu nanti bisa saya bantu. Oh gitu. Iya, karena kan itu nanti harus ada rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada laporannya dulu nih. Terus baru nanti kalau misalkan mau berubah di kolom KTP-nya itu bisa Karena bisa kita bantu. saya pernah lihat film pendek di YouTube, judulnya KTP. Itu ceritanya adalah PNS yang lagi nyurvei warga. Terus ada mbah-mbah, dia ngakunya tuh kejawen. Dia tuh nggak bisa menuliskan itu karena secara birokrasi agama yang diakui itu cuma ini. Ya. Lalu dia memaksa untuk mbah ini milih salah satu aja untuk formalitas. Ya. Berarti itu nggak ada lagi ya kayak gitu-gitu ya? Nggak ada. Sekarang maksudnya itu sudah diatur juga sih di undang-undangnya apa ya, pokoknya adalah itu. Jadi intinya adalah untuk masyarakat yang merupakan penghayat, saudara-saudara dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk sekarang ini jika kolom kepercayaan di KTP-nya itu mau diganti itu bisa dan boleh banget gitu loh. Tapi dengan cara harus ada rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga ada kok, majelisnya ada, di Magelang ada. Nah, nanti kalau yang namanya di Boyolali juga bisa dibantu gitu. Jadi nanti kita untuk pengurusan data ke dinas setempatnya di Disduk Capilnya. Nah, itu nanti bisa gampang gitu loh. Nah, jadi setelah itu sudah diganti, nanti juga untuk pelayanan pendidikan, pernikahan sampai itunya juga disesuaikan ya? Gitu. Oh. Padahal dirimu kan juga berbeda kepercayaan juga ya? Iya. Oh, ini berarti masuknya bentuk merealisasikan toleransi yang nyata ya? Betul sekali. Karena kita nggak bisa memungkiri kalau negara ini tuh memang berbeda-beda dari suku, ras, agama juga. Jadi tidak sebaiknya kita mengkotak-kotakkannya atau menciptakan hanya sebisa mungkin satu, karena kita memang diciptakan untuk berbeda. Ya. Yang berbeda itu boleh, menurut saya itu berbeda boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu terpecah belah. Yes. Itu sih. Ngomongin balik ke anak muda nih. Anak muda secara survei infografis itu pemilih muda itu banyak sekitar 54%. Ya. Dan banyak juga anak muda yang mulai maju ke kontestasi politik, seperti yang terbaru rekan koalisi kita Mas Gibran Rakabuming Raka itu jadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Itu yang membuka pintu gerbang anak muda untuk bisa berkontribusi di kancah politik, baik di daerah ataupun di provinsi atau di pusat. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa anak muda harus berpolitik? Ya, kalau secara tertulis, anak muda itu nanti penerus bangsa, kan gitu kan? Ya, jelas. Karena yang sekarang ini anak muda, 10 tahun lagi menjadi anak tua kan? Ya, betul. Tapi kenapa anak muda itu harus berpolitik ketika dia muda? Loh, jadi gini, kalau anak muda itu kan terkenal yang namanya dia kritis ya, secara pemikiran kritis, dia punya wawasan yang luas, karena sekarang ini namanya anak muda kan sudah difasilitasi dengan teknologi yang luar biasa, jadi pengetahuan apapun tuh dia bisa dapat gitu loh. Betul. Dan dari segi kreativitas, segi ide, segi pemikiran yang kritis tadi, akademiknya bagus ya. Ya, itu sebenarnya menjadi modal ketika dia mau terjun politik gitu loh. Nah, karena politik itu kan udah dibilang ya, bahwa politik kalau dikerjakan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, itu juga nanti hasilnya juga baik gitu loh. Jadi kalau saya mau mengajak teman-teman anak muda yang mau ikut berpartisipasi di politik,
ya ayo aja, nggak usah takut. Nggak harus di PSI ya? Ya, tapi enak PSI loh. Kalau enak PSI sih ya. Saya tetap mempromosikan PSI. Cuman Iya. secara general sih saya pribadi juga inginnya banyak anak muda yang cerdas dan berkompetensi untuk membantu kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 ini. Ya. Salah satu caranya ya di politik. Jadi kebanyakan teman-teman anak muda itu masih berpikir politik itu kotor. Ya. Politik itu isinya orang-orang berkepentingan, cari duit, cari proyek. Ada nggak beberapa 2-3 kalimat yang bisa membuat anak muda ini yakin kalau politik ini masih punya apa ya, harapan? Ya harapannya adalah di anak muda itu. Makanya ayo bergerak, kita ubah paradigma politik Indonesia yang kotor, yang kayak gitulah. Ya, betul. Nah, dengan adanya PSI ini ya, karena PSI. Ya, karena dengan adanya PSI, kita berjuang bersama, kita mengubah paradigma politik Indonesia yang santuy, yang bergembira, tapi tetap santun. Jadi nggak cuma ngedumel-dumel aja ya. Iyalah. Jadi kalau ngedumel doang kan cuma jadi penonton. Kalau bisa dirimu punya gagasan, punya ide yang bagus, ya diaplikasikan. Salah satu caranya ya harus masuk ke politik. Masuk ke politik itu bisanya cuma dari partai kendaraannya. Jadi jangan melulu mikir partai politik itu bla 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 yang konotasinya negatif. Tapi kalau untuk membuat kemajuan kotamu sendiri sendiri untuk bisa lebih maju ya satu-satunya cara ya ke politik. Betul. Menjadi pembuat kebijakannya, menjadi pembuat undang-undangnya, baik eksekutif atau legislatif, seperti itu. Karena ini bakal banyak yang nonton. Kenapa teman-teman itu harus milih Sis Dias untuk di DPRD Jawa Tengah? Karena saya orang Magelang. Bukan. Ya, oke. Kan dia orang Magelang. Yang satu-satunya ke Jateng ya? Orang Magelang dari PSI yang ke Jateng kan? Ya, Magelang dari PSI yang ke Jateng satu-satunya Sis Dias Sekartitisari ini. Betul. Tapi ada nggak hal yang lebih konkret untuk jadi alasan teman-teman yang membuat dia berpikir, oh oke. Koinnya aku jangan kudu milih iki. Iya. Ya, yang pasti komitmen saya adalah untuk membantu teman-teman, membantu masyarakat, menampung aspirasi dari masyarakat, dari teman-teman untuk saya perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, membangun kesejahteraan untuk semua. Wih. Tapi nanti misal jadi, susah dihubungin nggak? Enggak. Terbuka untuk semuanya? Ya, terbuka untuk semua. Rumah saya di Magelang, keluarga saya di Magelang. Berarti nanti kalau udah jadi, misal ada aspirasi dari teman-teman, gampang untuk disampaikan ya? Bisa. Jangan lupa follow IG saya. Oh iya. Nanti bisa di IG dan selalu di-read ya, DM-nya ya? Oh iya, selalu di-read. Di IG nanti bisa saya share nomor WA juga kalau misalkan mau tanya-tanya atau mau sharing tentang apa saja lah. Saya terbuka untuk semuanya yang mungkin butuh teman curhat pun saya akan mendengarkan, kayak gitulah. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Sis Dias Kartitisari. Yes. Atas waktunya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Semoga sukses, semangat. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Jagalah wahai bangsaku, PSI partaiku.